Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafariani Rahman dengan NIM H5401221103. Berikut saya akan menjelaskan mengenai uji stasionaritas dari mata kuliah ekonometrika lanjutan. Yang pertama, apa itu uji stasionaritas? Uji stasionaritas merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data time series bersifat stasioner ataupun tidak. Data dikatakan stasioner jika rata-rata varians dan covariance-nya tetap konstan sepanjang waktu. Selanjutnya, siapa yang menggunakan uji stasionaritas ini? Uji ini biasa digunakan oleh ekonom, ilmuwan data, akademisi, dan peneliti di berbagai bidang yang menganalisis data deret waktu seperti keuangan, ekonomi, cuaca, dan sains. Kapan dilakukan? Uji stasionaritas ini dilakukan sebelum membangun model time series seperti ARIMA, VAR, atau model lainnya. Ini penting untuk memastikan model yang digunakan menghasilkan prediksi yang akurat atau tidak. Di mana uji stasionaritas ini dapat dilakukan? Uji stasionaritas ini dapat dilakukan dalam berbagai perangkat lunak, seperti Python, menggunakan ADF-Test, R, Ifios, atau software analisis data lainnya. Selanjutnya, mengapa uji stasionaritas ini penting? Data yang tidak stasioner dapat menyebabkan hasil analisis yang menyesatkan dan model prediksi yang tidak akurat. Oleh karena itu, uji ini penting untuk memastikan validitas analisis data time series. Terakhir, bagaimana melakukan uji stasionaritas ini? Uji stasionaritas dapat dilakukan dalam beberapa metode seperti ADF-Test, PP-Test, KPSS-Test, dan jika data tidak stasioner, biasanya dilakukan diferensiasi atau transformasi untuk menjadikannya stasioner. Baik, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi penggunaan aplikasi Stata pada uji stasionaritas. Oke, selanjutnya kita akan membuka datanya terlebih dahulu. Baik, sini sudah tertera data, lalu kita akan copy dan kita buka aplikasi Stata. Setelah terbuka, kita akan copy paste data tersebut, nih kita paste. Dan jangan lupa klik variable names. Setelah tertera variable names-nya, lalu kita akan ubah names dari current account-nya menjadi variable X. Kita back home-nya. Nah, di sini kita sudah mengubah variables-nya menjadi variable X. Gitu. Maka, hal pertama yang kita lakukan adalah kita bisa langsung menguji kita akan melakukan set tahunnya terlebih dahulu dengan memasukkan di kolom komen yang ini set tahun. Nah, sudah terlihat ya time variable-nya ada pada tahun 1981 sampai 2023. Ini untuk mendefinisikan struktur data sebagai data time series dan mendekati masalah data dari dalam time series-nya. Selanjutnya kita akan langsung mencoba uji stasionaritasnya dengan Diffuler X. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, data ini tidak stasioner karena tes statistiknya lebih besar dibandingkan critical value lainnya, dan p-value-nya ini lebih besar dibanding 0,05. Jadi, pertama kita akan melakukan diferensiasi terlebih dahulu. Bagaimana diferensiasinya? Kita akan generate dulu dengan masukkan kode generate dx sama dengan d titik x. Nah, di sini ada satu missing value nih. Apakah satu missing value tersebut? Setelah diferensiasi, maka di sini ada missing value, ya ini titik ini. Maka kita harus replace titik tersebut dengan menggunakan kode replace dx sama dengan 0 if dx sama dengan titik. Nah, sini sudah one real change made. Apakah yang berubah? Di sini berubah menjadi angka 0, tidak jadi tidak titik. Oke, maka kita bisa melakukan uji stasionaritasnya lagi dengan diffuler dx. Karena sudah didiferensiasi jadi menggunakan variabel dx.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa tes statistiknya lebih kecil dibandingkan critical value lainnya dan p-value-nya di bawah 0,005. Maka uji ini sudah stasioner. Selanjutnya kita akan membuat chart line dengan masukkan kode two-way TS line DX. Nih, kita akan lihat. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman. Sumbu X-nya ini menunjukkan rentang waktu dari sekitar tahun 1980 sampai tahun 2025. Nah, sumbu Y-nya ini menunjukkan nilai perubahan atau diferensiasi dari data asli. Grafik ini menunjukkan fluktuasi yang lebih stabil pada periode sebelum tahun 2020 dan beberapa lonjakan tajam setelah 2010. Nah, beberapa periode ini mengalami penurunan yang drastis, diikuti oleh kenaikan yang signifikan. Data ini sudah melakukan proses diferensiasi, yang berarti uji stasionaritasnya sedang dilakukan. Nah, seperti itu teman-teman. Terus lalu selanjutnya kita akan membuat auto korelasi dengan memasukkan kode ACDX. Nah, ini sumbu sumbu X-lag-nya ini menunjukkan jumlah keterlambatan dalam data. Sumbu Y-nya ini menunjukkan autokorelasinya. Nah, garis dan titik birunya ini menunjukkan nilai autokorelasi untuk masing-masing lag. Area abu-abu ini itu merupakan confidence band sebesar 95%. Jadi kalau titik-titiknya berada di dalam area ini, maka autokorelasinya tidak signifikan secara statistik. Tapi ini jika berada di luar, berarti ada korelasi secara signifikan. Seperti itu teman-teman, untuk penggunaan software Stata. Terima kasih. Oke.